Di sini diceritakan percontohan hidup berdampingan ya dengan agama lain. Sami itu ba'dal ulama yaqul, ada seorang ulama bercerita, Istadofa majusyun Ibrahim al-Khalil, ada orang majusi karena kelaparan. Dulu itu kan padang Sahara, dulu tidak ada warung, tidak ada hotel, tidak ada restoran. Jadi kalau orang kelaparan mau tidak mau itu harus bertamu ke orang lain supaya dikasih makan. Terus fakola, kata Nabi Ibrahim, bisyarti antus 5, dengan syarat Anda harus Islam. Kemudian orang majusi ini putus asa karena dia tidak mau Islam, terus pulang. Terus Allah Ta'ala memberi wahyu ke Nabi Ibrahim, fa'auhawahu ilaihi mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Kata Allah, orang itu sudah menjadi majusi 50 tahun dan selama ini tak kasih makan. Kamu dimintai makan sehari saja kok minta dengan syarat apa? Islam. Akhirnya Nabi Ibrahim mengejar orang majusi itu dan kemudian dikasih makan. Jadi cerita-cerita seperti ini juga ada dalam khazanah kita sehingga membentuk perilaku para kiai Indonesia itu toleransinya luar biasa. Juga zaman kita kecil sampai sekarang sering banyak kiai cerita dan itu memang nyata betapa Nabi itu juga memaafkan kesalahan seorang Gaksur ya dalam yang cerita yang terkenal itu. Ketika Nabi sendiri, ada orang bawa pedang terus tanya, ya Muhammad, sekarang siapa yang bisa menghalangi engkau dari saya? Orang ini bawa pedang. Karena Nabi seorang Nabi yang sangat dekat Allah, Nabi matur Allah. Ya. Kemudian orang itu gemetar, pedangnya jatuh. Terus dipegang Nabi, sekarang kamu yang bisa menghalangi siapa? Dia bilang la ahada, tak seorang pun. Singkat cerita, kemudian Nabi memaafkan orang itu. Jadi cerita-cerita itulah yang menjadikan kita bisa hidup berbangsa dan bernegara. Jadi memaafkan itu kata kunci dalam bersosialisasi baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan semua warga Indonesia. Kedua, saya baca kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa ini kitab tentang kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW. Di antara pokok dari sifat dasar Nabi itu adalah pemaaf. Suatu saat Nabi ngalamin luka dan luka itu disebabkan oleh musuh-musuhnya. Kemudian ada di antara yang memberi saran ke Nabi, lauda'au ta'alaihim. Mbok jenengan maksud mereka karena mereka sudah melukai engkau terus sudah biadab sama engkau. Tapi Nabi menjawab, ini di halaman 73 dalam kitab Hukukul Mustafa karangannya Qodiyat, judulnya itu Asy-Syifa. Ini lam upat la'anan, saya ini tidak ditugaskan Allah untuk menjadi tukang laknat, untuk menjadi orang yang sukanya menghabisi yang lain. Walakinni bu'istu da'iyan warahmatan, tapi saya diutus untuk berdakwah yang baik, warahmatan dan menjadi rahmat. Terus Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah beri hidayat kaum saya karena perilakunya demikian itu disebabkan karena ketidaktahuan. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa perilaku sosial yang kurang baik dari tetangga itu jangan-jangan kita tidak cukup memberi mereka edukasi atau pengetahuan atau sosial. Jadi saya tidak akan banyak matur di sini karena memang waktu saya juga tidak banyak. Tapi saya mau matur dulu itu saya cerita ke ibu-ibu ini yang dulu itu ulama itu hubungannya hanya dengan Allah, tidak pakai ilmu sosial. Ini penting. Ilmu sosial itu bisa jengkelkan. Misalnya kalau saya baik sama tetangga, tetangga saya tidak baik itu bisa jengkel. Atau baik sama istri ternyata malah lama bisa jengkel, baik sama tamu ternyata malah tamunya kurang sopan atau mengganggu itu bisa jengkel. Sehingga dulu Nabi itu kalau menyuruh kebaikan itu mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jaruhu. Jadi kebaikan kepada orang lain itu atas namakan Allah. Sehingga kalau kita jengkel itu mudah memaafkan. Saya punya banyak cerita di Ihya juga di beberapa kitab. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, Pak Yai silahkan datang ke rumah saya. Si Kiai tadi datang.
Setelah datang ke rumah pemuda itu, pemuda tadi dengan biadabnya bilang, Pak Yai saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang. Dan kiainya tersenyum. Setelah itu setelah sampai rumah dipanggil lagi. Pak Yai datang lagi ke rumah saya. Kiainya datang sampai 3 kali. Dan kiainya sama sekali tidak menunjukkan wajah kecewa. Senangnya bukan main. Terus pemuda tadi tanya, kenapa engkau tidak benci? Kenapa engkau gak tersinggung? Kiainya tertawa-tawa. Nah, saya datang ke kamu itu bukan karena apa-apa. Memang Allah menyuruh saya ini memuliakan tangga. Sehingga ketika tetangga memanggil, ya saya datang. Itu perintahnya Allah. Jadi saya tidak ada urusannya dengan kamu. Nah itu pentingnya pertaruhan. Apa-apa itu atas nama Allah. Itu tidak mudah kecewa. Tapi kalau atas nama manusia itu kalau dia jengkelin, kita akan balas jengkelin. Tapi kalau atas nama Allah itu legowo. Ini yang dibutuhkan dalam berbangsa dan bernegara. Misalnya hubungan kita dengan negara. Kalau memberi itu ibadah.